Ketika cahaya merambat melewati medium, maka cahaya tersebut akan mengalami perubahan arah sinar terhadap garis normal. Pernyataan berikut yang benar adalah titik-titik. Oke, jadi pada soal ini berkaitan dengan materi atau peristiwa yang kita sebut dengan pembiasan. Pembiasan atau nama lainnya adalah refraksi ya. Jadi bagaimana peristiwa pembiasan itu? Nah, kita perhatikan gambar ini. Jadi seperti ini ya. Jadi pembiasan itu adalah peristiwa perubahan kecepatan cahaya karena melewati medium yang berbeda. Nah, sekarang untuk gambar yang kiri kita ambil misalkan medium yang pertama itu adalah udara. Jadi cahaya akan datang dari medium udara ini, kemudian dia masuk ke medium yang kedua. Nah, ini mediumnya air. Nah, perhatikan udara dengan air itu mediumnya akan lebih rapat air ya. Jadi kita tulis air itu mediumnya adalah lebih rapat. Kemudian udara itu mediumnya pasti dia lebih renggang kan. Udara kan lebih renggang daripada air. Nah kemudian berikutnya kita akan menggambar yang disebut sebagai garis normal seperti ini. Garis normal itu adalah garis yang tegak lurus dengan batas antar mediumnya. Jadi kita gambar aja nih garis yang pokoknya dia tegak lurus. Nah garis yang warna merah itu garis normal. Ini juga kita gambar sekalian ya. Yang sebelah kanan kita juga akan menggambarkan garis normalnya seperti ini. Kita beri simbol yang garis normal itu simbolnya biasanya N. Nah, kita akan mulai dari yang sebelah kiri ya. Jadi, kalau ada cahaya datang dari medium renggang, contohnya udara, ke medium rapat. Kita misalkan akan menggambar cahaya datangnya seperti ini, panahnya. Nah, kita akan gambarkan cahayanya menggunakan warna merah seperti ini. Nah, ini adalah cahaya datang, yang kita sebut sebagai sinar datang ya. Kita paskan dulu. Nah, ini sinar datang. Oke, perhatikan. Ini sinar datang yang datang dari udara. Mau kemana? Mau ke air. Nah, seharusnya sinar ini kan akan jalan terus seperti ini kan, karena cahaya merambat lurus kan. Tetapi karena melewati medium yang berbeda, maka cahaya ini akan dibelokkan. Bagaimana pembelokannya? Nah, inilah konsep pertamanya ya. Jadi kalau dia dibelokkan, kalau dia datang dari medium rapat ke medium renggang, ya kebalik ya, renggang ke rapat dahulu, maka cahaya itu akan dibiaskan mendekati garis normal. Jadi dia akan dibiaskan seperti ini. Mendekati garis normal. Jadi dia ke arah kiri. Nah, harusnya dia lurus, yang garis putus-putus, tapi dia dibiaskan mendekati garis normal. Itu konsep yang pertama. Kita tuliskan dulu konsepnya. Kayak seperti ini. Jadi kalau ada cahaya datang dari medium apa? Dari medium renggang menuju ke medium rapat, maka dia akan dibiaskan. Karena melewati medium yang berbeda, maka akan dibiaskan. Kemana pembiasannya? Dia akan dibiaskan mendekati garis normal. Itu yang pertama ya. Yang kedua, misalkan kita punya medium yang lain. Misalkan di sini mediumnya kaca. Kemudian kaca itu datang ke air. Nah, ingat, kaca dan air itu pasti lebih rapat kaca. Jadi kaca itu kita sebut sebagai medium yang lebih rapat. Kemudian air itu kita sebut sebagai medium yang lebih renggang ya. Kalau kita bandingkan dengan kaca, maka air itu lebih renggang daripada kaca. Bagaimana peristiwa pembiasannya? Misalkan kita akan menggambarkan yang sama ya. Kita akan gambarkan sinar datang menuju ke air dari kaca. Nah, harusnya kan dia akan lurus seperti ini. Tetapi karena dia melewati medium yang berbeda, dia akan dibiaskan. Kalau yang ini dia akan menjauhi normal. Jadi dia akan ke arah kanan sebaliknya ya. Dia akan menjauhi garis normal seperti ini. Dia akan menjauh. Nah, jadi sinar datang ke sini menuju ke kaca. Dari kaca menuju ke air dibiaskan menjauhi garis normal. Nah, ini konsep yang kedua. Kebalikan dari yang pertama ya. Kalau yang pertama adalah dari renggang ke rapat mendekati normal. Sekarang dari rapat ke renggang menjauhi normal. Kita akan lihat aja jawabannya ya. Yang pertama lihat. Medium kurang rapat ke rapat. Jadi renggang ke rapat. Sinar akan terbiaskan menjauhi normal. Ini jelas salah ya. Karena kalau dari kurang rapat ke rapat harusnya dia mendekati normal. Kemudian medium rapat ke kurang rapat sinar terpantulkan. Nah peristiwanya bukan pemantulan. Maka ini juga pasti salah. Bukan pemantulan. Karena peristiwanya adalah pembiasan. Medium rapat ke kurang rapat dibiaskan menjauhi normal. Nah, betul ini sesuai dengan gambar yang kedua ini. Medium rapat ke medium rapat ke kurang rapat, artinya rapat ke renggang dibiaskan kemana? Menjauhi garis normal ya. Ini menjauh nih. Kalau kita lihat dia akan menjauhi normal. Nah, maka jelas ya jawabannya yang opsi yang ketiga di sini ya. Untuk opsi yang keempat salah karena dia terpantulkan juga. Peristiwanya bukan pemantulan tetapi pembiasan. Kita lanjutkan soal berikutnya ya. Jadi soal ini kaitannya dengan alat optik atau di sini menggunakan mikroskop ya. Nilai pembesaran pada sebuah mikroskop seperti pada gambar adalah titik-titik. Jadi mikroskop itu kan gunanya untuk memperbesar ya. Jadi ini alatnya namanya mikroskop. Apa fungsi mikroskop? Nah, mikroskop itu berfungsi untuk memperbesar objek supaya bayangannya terlihat lebih besar tentunya ya. Jadi dia berfungsinya untuk memperbesar bayangan dari suatu benda atau objek. Nah,
Yang perlu kita ketahui, mikroskop itu terdiri dari dua bagian lensa ya. Jadi mikroskop itu ada dua lensa utama. Yang pertama ada namanya lensa objektif. Nah, objektif itu letaknya dekat dengan benda. Dan yang kedua itu adalah lensa okuler. Okuler itu letaknya dekat dengan pengamat. Ya, jadi ada dua lensa nih, lensa objektif dan okuler. Masing-masing objektif dan okuler itu berupa lensa cembung. Jadi pada lensa objektif itu lensanya cembung atau lensa positif ya. Okuler dia juga memakai lensa cembung. Nah, karena dia menggunakan dua buah lensa, maka masing-masing lensa akan menghasilkan perbesaran. Nah, lensa cembung yang objektif itu kita simbolkan perbesaran. Perbesaran itu singkatan dari magnification, itu kita sebut sebagai magnification objektif, MOB, perbesaran lensa objektif. Lensa okuler itu perbesarannya adalah M okuler atau MOK gitu. Nah, kalau kita total, maka perbesaran totalnya, M totalnya itu sama dengan perkalian dari perbesaran lensa objektif dengan lensa okuler atau MOB dikalikan MOK. Nah, ini adalah konsepnya dari mikroskop ya. Sekarang kita lihat nih. Pada skema mikroskop ini, kita lihat bagian mana yang objektif, mana yang okuler. Objektif itu posisinya dekat dengan benda. Nah, kalau kita menggunakan mikroskop, bendanya itu ditaruh di mana? Bendanya itu taruh di sini ya, tempat preparat ini kan, di bagian bawah sini. Jadi kalau kita meletakkan benda pasti ada di bagian yang sini ya. Nah, maka mana lensa yang dekat dengan benda itu? Pasti yang G di sini. Nah, G ini apa namanya? G itu adalah lensa objektif. Nah, maka nanti akan menghasilkan perbesaran lensa objektif ini. Lalu di mana pengamatnya? Pengamat itu kan matanya akan ada di sini. Nah, ini adalah pengamat. Berarti yang F ini adalah lensa okuler. Tadi konsepnya adalah pada mikroskop perbesaran totalnya adalah perkalian antara lensa objektif dengan lensa okuler. Yang objektif itu adalah G, yang okuler itu adalah F. Maka perbesaran totalnya adalah G kita kalikan dengan F. Atau dibalik boleh, karena perkalian bisa juga F kita kalikan dengan G ya. Berarti betul ya, jawabannya adalah opsi yang kedua, F dikalikan G, seperti itu. Kita lanjutkan soal berikutnya, perhatikan gambar berikut. Pernyataan yang benar dari ilustrasi peristiwa perpaduan gelombang di atas adalah titik-titik. Nah, ini juga masih peristiwa pada cahaya. Tadi kita membahas peristiwanya namanya pembiasan, sekarang peristiwanya namanya interferensi. Jadi yang kita bahas di soal ini adalah interferensi. Nah, nama lainnya apa interferensi itu? Interferensi itu perpaduan. Jadi perpaduan gelombang ya, atau bisa juga disebut nama lainnya adalah superposisi. Nah, bagaimana konsep dari perpaduan gelombang itu? Coba perhatikan gambar ini. Nah, perpaduan itu bisa kita bayangkan seperti penjumlahan ya. Jadi kalau kita punya dua gelombang kemudian kita jumlahkan atau kita padukan, maka akan menghasilkan dua kemungkinan. Yang pertama, jika gelombangnya kita padukan seperti ini. Gelombang pertama kita gambar ya. Ini adalah gelombang pertama. Kemudian kita padukan, kita jumlah gini dengan gelombang yang kedua. Gelombang yang keduanya itu bentuknya sama nih. Jadi bentuknya sama seperti ini, persis ya. Anggap saja ini gambarnya persis sama. Maka dia akan menghasilkan gelombang yang nantinya tambah besar. Karena kenapa? Ini ada amplitudo bertemu dengan amplitudo di sini. Kemudian ini ada lembah ya, bertemu dengan lembah. Kemudian ada lagi puncak gelombang bertemu dengan puncak gelombang lagi. Maka perpaduan gelombang yang dihasilkan nanti gelombangnya tambah tinggi dia, tambah besar ya. Amplitudonya akan bertambah besar seperti ini. Nah, ini perpaduan yang pertama. Apa namanya? Karena dia bertambah besar, maka perpaduan ini kita sebut sebagai interferensi atau perpaduan yang sifatnya membangun. Membangun itu menjadikan dia tambah besar. Nah, kata lain dari membangun adalah konstruktif. Ya, jadi dia itu namanya interferensi konstruktif. Tambah besar. Nah, jenis interferensi yang kedua kita bisa gambarkan seperti ini. Gelombang yang pertama kita gambar sama saja ya. Jadi gelombangnya seperti ini. Nah, kemudian kita padukan atau kita jumlahkan dengan gelombang yang kedua. Bagaimana pola gelombang kedua itu? Kita balik gelombangnya. Yang pertama tadi puncak, yang ini kita mulai dari lembah. Lembah, kemudian dia baru ke puncak, kemudian dia baru ke lembah lagi. Nah, perhatikan akan seperti apa hasilnya. Kalau kita padukan dua gelombang yang seperti ini, maka dia akan menghasilkan gelombang yang akan saling menghilangkan. Atau kita gambar aja seperti ini. Gelombangnya akan saling menghilangkan. Nah, kita gambar garis warna merah ini ya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Kita lihat. Pada bagian yang kiri, yang pertama, yaitu ada di puncak. Kita jumlahkan dengan yang ada di lembah. Puncak ditambah lembah ya. Ini yang kedua, lembah kita jumlahkan dengan puncak. Di lembah ditambah puncak lagi. Lembah tambah puncak. Yang ini puncak lagi, ditambahnya lembah lagi. Maka dia saling berlawanan terus ya. Maka dia akan saling menghilangkan. Nah, nama lain dari
saling menghilangkan itu berarti merusak. Merusak itu berarti destruktif. Maka pola yang kedua itu namanya interferensi yang sifatnya adalah destruktif. Nah, dia gelombangnya malah hilang kalau kita jumlahkan. Nah, kita lihat aja yang di sini. Untuk yang gambar yang sebelah kiri, ini kan gambar P ya. Di sini P, itu gelombang ditambah gelombang dia tambah besar. Maka P ini pasti interferensi yang sifatnya konstruktif karena dia membangun tambah besar. Sedangkan yang gambar G ya di sini, gambar G itu yang menjumlahkan lembah ditambah dengan puncak. Lembah ditambah dengan puncak, maka dia saling berlawanan terus. Maka akan menghasilkan interferensi yang saling menghilangkan, namanya interferensi destruktif. Maka gambar P adalah konstruktif, gambar Q adalah destruktif. Berarti jawabannya yang B ya. B itu ada di pilihan keempat di sini. Nah, kita jawab seperti itu. Kita lanjut soal berikutnya. Dua kereta membawa beberapa jenis benda seperti pada gambar berikut ya. Kemudian jika kedua kereta mengalami percepatan yang sama, maka pernyataan yang tepat mengenai massa benda adalah titik-titik. Nah, ini kasusnya atau materinya tentang apa? Ini materinya tentang gaya ya. Jadi soal ini berkaitan dengan gaya, lebih khususnya lagi berkaitan dengan hukum kedua Newton, atau kita tulis gini ya, hukum 2 Newton. Nah, tentu sudah pada belajar kan, untuk hukum 2 Newton itu memiliki persamaan. Apa persamaannya? Resultan gaya, atau tidak usah pakai resultan boleh ya, langsung aja kita tuliskan F itu sama dengan massa M dikalikan percepatan ya. F sama dengan M kali A. Nah, inilah persamaan untuk hukum kedua Newton atau hukum Newton yang kedua ya. Ada 3 hukum Newton itu. Nah, sekarang kita lihat di sini ya. Untuk kasus ini, kereta 1 dan kereta 2 itu ditarik dengan gaya yang sama. Oke, itu pernyataan pertama. Jadi, gayanya sama. Kita tulis dulu di sini. Gaya itu sama. Kemudian yang kedua, ternyata dengan gaya yang sama, mereka mengalami percepatan yang sama. Jadi gaya sama, kemudian percepatan sama. Nah, berarti apa yang bisa kita simpulkan? Percepatan sama. Kalau kereta itu dibeli gaya yang sama, kemudian menghasilkan percepatan yang sama, maka kesimpulannya adalah massanya pasti sama ya. Massa sama, kita tulis seperti ini. Kenapa massanya bisa sama? Karena dengan F yang sama, kemudian menghasilkan percepatan yang sama. Nah, kita akan melihat hubungan antar massa ini. Coba, untuk memudahkan, kita beri angka ya. Untuk memudahkan gini, untuk kereta yang pertama, dia akan memiliki 2 buah kotak, ya, 1 buah lingkaran. Ini biar gampang saja kita kasih angka nanti. Kemudian kereta yang kedua, itu dia memiliki kotaknya ada 2, ya kan? Kita sebelahkan aja di sini, kotaknya ada 2, segitiganya ada 2. Nah, segitiganya ada 2 seperti ini. Sekarang kita akan mencari hubungannya ya. Untuk memudahkan gini, oh ternyata ada nilainya di sini ya. Kotak itu namanya X, kemudian segitiga itu namanya Z, dan lingkaran itu namanya Y. Jadi kita punya X, Y, Z ya. Maka yang pertama ini apa? Yang pertama ini kita punya kotaknya 2. Ingat, kotak itu X. Ini X, kemudian lingkaran itu Y. Berarti kita punya 2X ditambah dengan 1Y atau 2X plus Y. Kemudian yang kedua, kotaknya ada 2. Ini X, ini X. Segitiga itu Z. Ini Z, ini Z. Maka kita punya 2X sama dengan 2Z. Ditambah 2Z. Nah, seperti ini. Jadi, yang atas ini adalah massa pada kereta pertama, yang bawah itu massa pada kereta kedua. Padahal dia massanya harus sama. Maka apa kesimpulannya? Ya, ini tinggal kita samakan. Jadi 2X ditambah Y sama dengan 2X ditambah 2Z. Kan? Lalu lihat nih, ini ada sama-sama memiliki 2X. Ini 2X, ini 2X. Ya, kita pindah ruas boleh ya. Jadi 2X-nya ditaruh di kiri di sini. Yang 2X sebelah kanan kita pindah ke kiri. Jadi minus 2X. 2X min 2X ditambah dengan Y sama dengan yang ruas kanan tinggal 2Z. Nah, 2X dikurangi 2X berapa? Ini kan 2X dikurangi dengan sama 2X. Maka ini habis 0 ya. Maka sisanya tinggal Y sama dengan 2Z. Nah, ini kesimpulan yang bisa kita dapatkan. Y sama dengan 2Z. Nah, sudah kita dapat hasilnya ya. Jadi Y-nya harus sama dengan 2Z. Nah, seperti itu ya.